Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wiraraja Isya Jusril dengan NIM 2023101103113588. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya ingin memulai dari satu kegelisahan sederhana sebagai mahasiswa hukum. Seringkali kita diajarkan bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Artinya, ketika ada suatu peristiwa hukum, maka seharusnya sudah jelas aturan mana yang berlaku, bagaimana prosedurnya, dan apa konsekuensinya. Namun, ketika mulai melihat praktik atau bahkan sekedar membaca beberapa undang-undang, saya justru menemukan hal yang sedikit bertolak belakang. Dalam banyak kasus, satu peristiwa hukum bisa diatur oleh lebih dari satu aturan. Bahkan, aturan-aturan tersebut tidak selalu sejalan dan dalam beberapa kondisi justru saling berbeda. Di titik ini, saya mulai berpikir bahwa hukum itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Hukum bukan hanya soal aturan yang tertulis, tetapi juga soal bagaimana aturan tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan. Kemudian, muncul pertanyaan yang menurut saya cukup mendasar. Ketika ada dua aturan yang sama-sama berlaku, tetapi memberikan pendekatan yang berbeda, maka yang mana yang harus diutamakan? Apakah kita selalu memilih aturan yang lebih umum karena sifatnya yang menjadi dasar, atau justru memilih aturan yang lebih khusus karena dianggap lebih relevan dengan kasus yang dihadapi? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah saya melihat pentingnya asas dalam hukum, khususnya asas lex specialis derogat legi generalis. Namun, menurut saya, asas ini tidak hanya bisa hanya dipahami secara definisi, karena kalau hanya diartikan sebagai yang khusus mengesampingkan yang umum, itu terlalu sederhana dan bahkan berpotensi menyesatkan jika tidak dipahami dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, saya tidak hanya membahas pengertiannya, tetapi juga mencoba melihat bagaimana asas ini bekerja dalam praktik, serta apa saja persoalan yang mungkin muncul dari penerapannya. Secara umum, asas lex specialis derogat legi generalis berarti bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Namun, kalau kita berhenti di situ, menurut saya kita hanya memahami permukaannya saja. Karena pertanyaannya yang lebih penting adalah apa yang dimaksud dengan khusus dan apa yang dimaksud dengan umum. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia atau KUHAP biasanya dianggap sebagai aturan umum karena mengatur prosedur secara keseluruhan. Sementara itu, undang-undang seperti tindak pidana korupsi atau narkotika dianggap sebagai aturan khusus karena mengatur hal-hal yang lebih spesifik. Tapi kalau dipikir lebih dalam, apakah otomatis setiap aturan yang bersifat spesifik itu pasti lebih tepat digunakan? Atau justru dalam beberapa kondisi, aturan umum malah lebih menjamin keadilan karena sifatnya yang lebih netral? Di sini saya mulai melihat bahwa penerapan asas ini sebenarnya tidak sesederhana memilih antara dua pilihan. Dalam praktiknya, asas ini digunakan ketika terdapat dua aturan yang mengatur dalam hal yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Secara teori, aturan khusus akan diutamakan karena dianggap lebih relevan terhadap kasus yang dihadapi. Namun kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya yang terjadi bukan hanya mengalahkan, melainkan menyesuaikan. Artinya, hukum mencoba beradaptasi dengan kondisi tertentu. Nah, dan menurut saya ini menarik karena menunjukkan bahwa hukum itu tidak sepenuhnya kaku. Tapi di sisi lain, fleksibilitas ini juga bisa menjadi masalah jika tidak disertai dengan batasan yang jelas. Karena ketika hukum terlalu fleksibel, maka potensi ketidakpastian juga menjadi lebih besar. Jika kita lihat dalam tindak pidana korupsi, terdapat beberapa ketentuan khusus seperti penyadapan dan pembuktian terbalik dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa negara menganggap korupsi sebagai kejahatan yang membutuhkan pendekatan khusus. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan, apakah pendekatan ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana?
Kemudian dalam tindak pidana narkotika, terdapat pendekatan rehabilitasi bagi pengguna. Ini juga menarik, karena menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mencoba untuk memperbaiki. Dari dua contoh ini saja, kita bisa melihat bahwa asas lex specialis tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal cara pandang terhadap kejahatan itu sendiri. Namun demikian, saya melihat bahwa penerapan asas ini juga menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama, semakin banyak aturan khusus, maka semakin besar potensi tumpang tindih. Yang kedua, tidak selalu jelas mana aturan yang tidak selalu jelas mana aturan yang benar-benar lebih khusus. Yang ketiga, terdapat kemungkinan bahwa asas ini digunakan secara selektif dalam praktik penegakan hukum. Di titik ini, saya mulai berpikir bahwa asas lex specialis bukan solusi mutlak, melainkan hanya salah satu alat dalam sistem hukum. Dan seperti alat lainnya, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan. Secara pribadi, saya melihat bahwa asas ini tetap penting dalam sistem hukum modern. Namun, penerapannya harus benar-benar dilakukan secara hati-hati. Karena jika tidak, asas ini justru bisa digunakan untuk membenarkan pilihan tertentu, bukan untuk mencari keadilan. Disinilah menurut saya pentingnya sikap kritis dalam memahami hukum, bukan hanya menerima apa yang tertulis. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa asas lex specialis derogat legi generalis merupakan prinsip penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Namun, penerapannya tidak selalu sesederhana dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, asas ini tidak hanya harus dipahami sebagai teori, tetapi juga harus dikaji secara kritis dalam praktik. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.